Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka satu ya, Pak. Semangat amat jawabnya ini, Bu. Masya Allah. Habis tahun baru. Tapi kayaknya biar gempahnya 2 kali ya, Bu ya. Kemarin gempahnya dengan alam. Sekarang gempahnya dengan suara ibu-ibu yang merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kita kayak pengantin ya, Dan. Iya. Berdua aja gitu yang paling ganteng. Ya. Tapi saya tadi udah rada minder, ada Ustadz. Ustadz aja yang ceramah. Ibu sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Yang mana pada siang hari ini Allah pilih kita, Allah sayangi kita, sehingga Allah kasih kesempatan kita untuk melanjutkan fase kehidupan berikutnya di tahun 2022. Alhamdulillah. Di tengah orang-orang yang nggak sanggup, Bu, tetangga kanan kiri mungkin udah dipanggil duluan sama Allah gara-gara si corona. Tapi kita oleh Allah diizinkan untuk hidup kembali, berarti kita umat yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Kita kuat, mau ada si Covid, mau ada si corona, mau ada yang terbaru Omikron, bodoh amat gitu ya. Tapi alhamdulillah kita kuat, ya, kita dipilih oleh Allah, termasuk kita umat yang istimewa. Salawat bering salam, mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karenanya kita dapat mengetahui syariatnya. Ya, kita bersalawat kepadanya. Ayo sama-sama ibu-ibu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kuramu wa tuqabihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi ahdadi kulli ma'lumillah. Masya Allah. Nggak mau pulang saya. Suaranya enak banget ibu-ibu. Ya, suara saya yang fals tertutupi. Kali aja kira mau digendang-gendangin gitu. Gonjreng gitu. Saya mau shalalalala gitu, Bu. Tapi kagak ada yang gonjreng-gonjreng. Bisa. Lagi apa enggak, Pak? Ayo. Ya, musrik. Musik ya? Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman
ya. Like, comment, and subscribe ya di bawah ini Bu. Masya Allah. Makasih Ustaz. Barakallah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Nanda Ali mohon maaf, ustazah yang Ali hormati, mohon maaf ini karena nggak ada catatannya, ya nggak bisa disebutin satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi takzim Ali pada kesempatan siang hari ini. Ya alhamdulillah menggantikan ibunda tercinta Ustazah Murdiah Mursalim yang pada siang hari ini berhalangan, ya Bu. Subhanallah sedang menikmati liburan Bu. Jadi alhamdulillah Majlis Taklim yang di Gang Mundari ngajak. Kemarin sebelumnya ada Majlis Taklim yang di Sunter ngajak ke Puncak. Banyak, enak banget ini Ustaz. Bentar lagi Majlis Taklim di Balai Warga RW 5 ini ngajak. Kemana kita Bu? Kemana Bu? Ya jangan jauh-jauh, udah Tanjung Priok itu Mbak Priok aja udah. Nah, kita minum jam-jam di situ, ya Bu ya. Ibu sekalian dirahmati Allah, boleh gak sih liburan Bu? Boleh Bu. Rasulullah SAW bersabda, la tashuddu birrihal illa bithalatatin. Ya, Masjidil Makkah al-Mukarramah, ya. Wa masjidin hadza, kata Rasulullah, masjid ini yaitu Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, Masjidin hadza, dan Masjidil Aqsa. Jangan kalian berpergian kecuali 3 tempat ini. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Berarti ibu nggak boleh jalan-jalan kecuali ketiga ini. Ayo ke sana. Ya, tapi enggak Bu. Maksud dari hadis ini bukan berarti kita harus jalan-jalannya ke sana, enggak. Tapi di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat. Kalau mau jalan-jalan, cari tempat yang berkualitas. Pertama, ya, Masjidil Haram itu udah berkualitas tentu. Ya, Masjid Nabawi pasti, Masjid Aqsa ya, itu tempat-tempat berkualitas. Ya, berkualitas dalam segi pahala. Yang kedua, cari setelah berkualitas, cari tempat yang meningkatkan keimanan. Nah, ini isyarat dari Rasulullah. Ya, kalau kita nggak mampu, kita kan termasuk elit ya Bu ya. Ekonomi sulit gitu. Ya, kalau ke Mekah harus ngumpulin bertahun-tahun, ya. Kalau ke Masjid Nabawi mungkin harus jual sertifikat tanah. Kalau ke Masjidil Aqsa mungkin BPKB mobil atau motor. Betul? Iya, udah betul aja lah. Ustaz tahu banget, Ustaz juga ngalamin. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ibu-ibu berlibur ada lagunya, nasyidnya. Boleh tuh pang. Berlibur tiada salahnya, karena berlibur itu indah. Namun apabila salah menggunakan, enak banget suara saya Bu. Belum minum airnya putih Bu. Iya, nggak resep banget, kayak nggak berkelir. Ibu sekalian, jadi berlibur itu boleh, nggak ada salahnya. Tapi ya, kalau salah menggunakannya hati-hati. Maka cari tempat berkualitas, meningkatkan keimanan. Berarti kalau di Indonesia boleh nggak? Boleh. Cari tempat-tempat yang berkualitas dan meningkatkan keimanan. Kita nggak mampu ke sana, itu kan sepanjang Pantura tuh ada tuh Bu ya, situs-situs Islam yang meningkatkan keimanan. Biasanya ibu mah paling hafal udah. Oh, di sini yang bisa meningkatkan keimanan. Bahkan daerah depan sini tuh ada Mbah Priuk meningkatkan keimanan, orang soleh di sana ada yang dimakamkan. Ya, maka ini meningkatkan keimanan juga, bahwasannya mengingat mati dan sebagainya. Lalu mungkin ke Aceh. Di Aceh di sana juga bisa meningkatkan keimanan, bagaimana hukum Islam diterapkan. Pulang dari sana bercerita, di Aceh itu syariatnya luar biasa. Bisa nggak diterapkan di RW 5? Wih bisa. Insya
Allah. Kalau ibu-ibunya ngajinya rajin, rutin, ya, insya Allah pengajian yang berkualitas adalah mau mengajak orang-orang yang belum ngaji. Jadi tiap tahun tuh bertambah. Jadi yang jumlahnya tadinya cuma cukup di satu ruangan, minggu depan harus gelar tenda sampai ke depan. Nah, iya Ustaz, insya Allah minggu depan sampai gelar tenda. Besok kita pengajian. Alhamdulillah, sekalian pemilihan RW tat. Iya, jadi gelar tenda. Biasanya begitu. Tapi ibu sekalian, Majelis Taklim ini merupakan kekuatan luar biasa. The power of emak-emak. Ya Bu, kekuatan ibu-ibu, kekuatan emak-emak mampu menggoncangkan dunia, mampu menggoncangkan RW. Seandainya kita pulang yang kita dapat dibekali oleh ilmu, lalu kita berdakwah, balighu anni walau ayat, menyampaikan walau satu ayat saja. Jadi apa yang kita dapat sekarang, kita dakwah. Jujur sebenarnya, kalau boleh ditanya ibu-ibu yang nggak ngaji, itu sebenarnya iri sama ibu-ibu, pengen banget gua ngaji. Tuh enak banget tuh ibu-ibu tuh ngaji tuh deh balai warga RW 5. Enak banget pulang bawa berkat ya. Itu iri bu mereka. Kapan gua bisa ngaji? Kalau ditanya kenapa lu nggak ada yang ngajak? Ibu nggak pernah ngajak sih. Bu, dakwah itu artinya apa bu? Menyampaikan, mengajak. Tetapi dalam kamus lisanul Arab, dakwah artinya mengajak makan-makan. Benar bu? Dakwah artinya mengajak makan-makan. Kalau ibu belum pernah traktir teman, belum pernah ngajak makan-makan, ibu belum berdakwah namanya. Betul? Nah, ngaji ini kan ngajak makan-makan dulu. Ajak dulu yang belum ngaji. Lu mau makan-makan nggak? Yuk ke RW 5. Insya Allah ntar pulang dapat berkat. Nah, udah ajak makan, jangan ajak ngaji dulu. Jangan dikasih tahu hukum. Wah, lu nggak berjilbab lu dosa. Jangan. Ajak dulu makan, enak-enak dulu. Udah enak kan? Udah. Besok bayar arisan ya. Nah, udah. Dienakin dulu. Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita merefleksikan diri bahwa tahun 2022 ini semoga lebih baik dari tahun 2021. Ya, supaya kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang buntung. Ibu sekalian, Masya Allah, kalau di Walang sana ada ibu-ibu pemegang kunci surga. Wah, iya Bu. Kalau ibu mau tahu kunci surga di mana, sono Bu. Ada salah satu di Walang Majelis Taklimnya, ibu-ibunya pemegang kunci surga. Karena nama Majelis Taklimnya Miftahul Jannah. Ya, kunci surga. Ibu nama majelisnya apa? Cuman balai warga, susah Bu. Artinya apaan? Ya. Oh, ntar mudah-mudahan di surga ada balai warga lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kunci surga Bu, mudah-mudahan kita 2022 mendapatkan kebahagiaan, amin. Mendapatkan kesejahteraan, amin. Anak soleh dan soleha, amin. Ya, suami naik jabatan, amin. Gajinya naik, amin. Mudah-mudahan nggak kawin lagi, amin. Istri suami Bu ya, ya Bu. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun. Apa Bu rabih? Untung, beruntung, ya, beruntung. Fahuwa rabih. Ya, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kita dagang mau untung apa mau rugi Bu? Untung. Ya. Ada dagang yang mau rugi? Nggak ada. Semua pengen untung. Maka
ibarat kehidupan kita pada hari ini tahun 2022. Kalau 2021 kemarin banyak kerugian dalam perdagangan kehidupan kita kepada Allah, maka 2022 usahakan untungnya 2 kali lipat dari 2021 kemarin. Amin ya Rabbal. Kalau kemarin mungkin ngajinya bolong-bolong, hari ini azamkan 2022 insya Allah rutin, walaupun tidak rutin bayaran kasnya. Betul? Kas mau udah tenang aja, ada ketua majelis taklim yang nombokin. Pokoknya ketua majelis taklim sama bendahara itu udah tukang nombokin. Ya, insya Allah mereka mah ikhlas. Yang penting ibu-ibu pada ngaji, rame udah pada senang. Betul, Ustazah? Ya. Nah, kalau seandainya kemarin sholat kita, sunnahnya, puasanya, taatnya kepada suami masih kurang, masih belum untung, maka 2022 usahakan untungnya 2 kali lipat. Karena 2022 untungnya harus 20 kali 2 kali lipat. Wa man kana yaumuhu, ya, apabila harinya ya tidak lebih baik dari kemarin, yaitu fahuwa mithlu amsihi, ya, faman kana yaumu mithlu amsihi, dan barang siapa yang harinya seperti hari kemarin, yang malas-malesan kemarin sekarang malas-malesan lagi, yang kemarin gak baca Quran sekarang gak baca Quran lagi, yang kemarin gak ngaji sekarang gak ngaji lagi, fahuwa maqbunun, maka dia termasuk orang yang rugi. Punya Quran gede-gede nggak dibaca, rugi. Punya mukena bagus-bagus, boleh kredit mahal-mahal, nggak dipakai buat sholat, rugi. Punya jilbab bagus-bagus, warnanya waduh ngejreng, tetapi tidak dipakai buat tutup aurat, rugi. Begitupun kita seorang ya, ikhwan laki-laki, ya, punya celana bagus, punya baju koko bagus, dipakainya setahun sekali, rugi. Maka kalau sama hari kita, hari ini kayak hari kemarin, rugi bu. Nggak ada penambahan amal bagi kita. Kalau sunnah duhanya cuman nggak pernah kita kerjakan, sekarang nggak kerjakan lagi, rugi. Waktu kemarin nggak akan kembali sampai sekarang, nggak akan terulang. Dan yang sekarang belum tentu akan kita temui besok. Karena siapa yang menjamin umur kita untuk hidup besok? Nggak ada, ya, nggak ada yang bisa menjamin kecuali kita tak bertawakal kepada Allah. Mau Allah cabut sekarang atau besok, kita siap insya Allah. Ya bu, siap dicabut nyawanya besok? Siap? Ya, siap nggak siap? Lah lagi bagaimana kalau misalkan hari ini sama dengan hari kemarin? Rugi bu. Bahwasanya ada sabda Rasulullah SAW satu lagi, ya, bahwasanya sebaik-baik amal atau ahabbul a'mal indallahi adwamu wa in qalla. Bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah dia yang amal yang berkesinambungan, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Ibu sholat duha 2 rakaat tiap hari lebih baik bu, ya, daripada sholat duhanya 11 rakaat seminggu sekali. Mending sebulan sekali, mending setahun, mending tak aja dah kalau ingat, ya bu. Mending mana? Wa adwamuhu wa in qalla atau aktsaruhu in qalla. Ya, terus menerus tapi berkesinambungan walau sedikit, daripada banyak, ya, tapi sedikit. Mending mana bu? Mending terus menerus tapi walau sedikit. Mulai sekarang kalau kemarin belum sholat duha, hari ini azamkan besok gua harus sholat duha. Atau kemarin belum qiyamul lail, maka malam ini harus qiyamul lail. Atau kalau kemarin belum tilawahnya kurang atau belum tilawah sama sekali, maka hari ini jangan dilewatkan. Pada asar, pada maghrib, pada isya, azamkan 2 lembar saja. Ibu habis sholat zuhur, habis sholat subuh 2 lembar.
habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar. Berapa lembar jadinya? 10. Dalam mushaf Utsmani kalau sudah 10 lembar satu hari, berarti ibu-ibu sudah baca 1 juz. Mudah ya Bu? Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, maka sudah 1 juz. Ustaz, boleh nggak pakai HP? Boleh banget ya, nggak apa-apa, insya Allah mubah, dibolehkan ya. Ma yasir wala tu'assir, mudahkanlah dirimu, jangan membesarkan. Artinya kalau mau pakai nyamannya pakai HP boleh, tapi yang Quran. Nah, cuman godaannya banyak Bu kalau lagi baca Quran pakai HP. Baru ya surat Al-Baqarah juga baru ayat pertama lagi baca, baru buka ada notifikasi cring ya dari ketua majelis taklim. Ibu-ibu jangan lupa ya pengajian BRW di balai warga. Ini klik dulu, baca lagi. Ntar kirim stiker dulu. Oke. Ya, betul Bu? Ya, lupa lagi dah Qur'annya. Antar ada lagi ujungnya balas lagi pakai stiker lagi. Siap, ya kan? Ya, balas-balasan stiker jadinya. Lupa lagi baca Qur'annya. Jadi mending mana, pakai Qur'an, pakai HP? Nah, kalau HP banyak godaannya boleh. Kalau Quran banyak godaannya juga, ngantuk. Betul Bu? Ya, maka kalau baca Quran taruh kopi depannya. Ya, sampai habis, kopinya habis, ngantuk masih, itu berarti matanya. Ibu sekalian dirahmati Allah. Lalu waman kana yaumu syarran min amsihi fawa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang yang mal'un. Apa itu mal'un? Celaka Bu, ya, celaka. Maka orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Kemarin dia tidak bermaksiat, ya, paling bermaksiatnya yang dilakukan hanya kategorinya makruh, tidur sepanjang hari. Boleh nggak Bu? Nggak boleh juga. Tapi kalau dia kerjanya malam, tidur siang sampai sore, tapi makruh juga hitungannya. Tidak boleh, harus tahu waktu sholat. Nah, tapi jatuhnya dia tidak bermaksiat besar Bu, ya. Nah, lalu besoknya dia punya kesempatan, dia pergi ke tempat-tempat yang dilarang, pergi tempat maksiat, maka ini syarran, buruk hari ini dari kemarin, maka termasuk mal'un, orang yang celaka. Celakalah wahai ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita hari ini lebih buruk dari kemarin. Ya, kemarin adem ayem sama suami, tiba-tiba hari ini wah, ya Bu, piring rebah. Prang, hanya karena masalah sepele. Nah, ini kita harus banyak beristighfar Bu. Banyak disarankan, dalam hadis sarankan kalau kita lagi marah, ya coba kita berpindah tempat. Ya, kalau sudah berpindah tempat, kalau posisi lagi berdiri kita duduk, posisinya duduk kita tiduran. Kalau udah itu kita ambil wudu. Ya, setelah itu sudah, insya Allah redam amarah kita. Ya, maka coba kita koreksi 2022 ini, semoga kita menjadi untung. Supaya menjadi orang yang beruntung, tidak merugi. Bagaimana caranya? Ayo kita koreksi hari kita hari ini, introspeksi diri. Kalau kemarin kita belum memiliki hari yang baik, ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi, sekarang lebih baik dari kemarin. Wah, kita cari yang ini Bu, yang rabih. Kalau kemarin malesnya ngajinya, sekarang kita insya Allah lebih rajin 2022. Nah, dalam Quran juga diperingatkan. Surat apa Bu? Wal 'asr. Ayo sama-sama Bu. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Ya Bu, manusia itu mengalami kerugian. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beruntung yang mana? Illalladzina amanu, dialah orang-orang yang beriman. Apalagi Bu? Wa amilus salihah, yang mengamalkan amal salih. Kira-kira sekarang kita ini ngamalin amal salih bukan? Amal salih. Alhamdulillah. Lalu wa tawasau bil, saling menasihati dalam kebenaran. Kira-kira ini ada nasihatnya di dalamnya? Ada. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar aja Bu kalau suami belum punya uang. Sabar aja Bu kalau suami lagi dipecat. Sabar aja Bu kalau suami kawin lagi. Sabar ini Bu, ini nasihat. Sebaik-baiknya nasihat adalah menasihati dalam kesabaran. Apalagi manusia, dunia ini adalah ujian. Kalau kita bisa melewatinya, jembatan dunia ini sampai kita ke surga Allah. Kira-kira kita mau jadi istri soleha apa istri yang salah? Jangan kita ya, kalau kita emang kita perempuan tadi. Ya. Kira-kira kalau ibu-ibu mau jadi istri yang soleha apa istri yang salah? Nah, ganti namanya. Soleha. Lah tadi katanya mau istri yang soleha, ganti namanya. Ya, tapi sifatnya seperti Siti Khadijah, ya, seperti Aisyah, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, nggak punya suami Bu, zuhud dia, ya, seperti Bunda Maryam, ya, dan seperti istri Nabi yang salihah dicontohkan kepada kita kisah-kisahnya. Insyaallah ibu-ibu lebih khatam daripada kita, daripada Ali yang di sini mah masih kemarin Bu, ya. Mudah-mudahan ini kita berbagi. Tapi Ali yakin dari Ali kecil sampai Ali besar sekarang ibu-ibu udah ngaji, bener? Ali kecil nih ibu-ibu ngaji, sampai Ali gede ibu-ibu ngaji. Majlis Salim yang di rumah Permata Al-Maidah dari saya kecil Bu, itu ibu-ibunya itu aja masih ngaji. Alhamdulillah Bu, istiqomah. Jadi ilmunya banyakan siapa? Ali apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ya cuman kadang godaannya ibu-ibu kalau udah ngaji tuh ada aja godaannya. Kalau di sini mungkin nggak ada Bu, di kampung. Saya pernah tinggal di Subang setahun setengah. Kalau udah pengajian, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan lupa duit arisan, ya, untuk bayar seragam utang. Udah, yang di rumah, waduh, gua lupa belum bayar. Udah nggak mau ngaji tuh godaannya. Iya, aduh, ya nanti soalnya jawab lagi nanti di rumah. Ibu-ibu yang lagi ngaji, mohon maaf gua nggak ngaji karena bu suami belum pulang, nggak sanggup bayar arisan. Ya siapa disautin? Kalau pakai WA mungkin iya. Ini enggak, dia nyautin sambil ngelonin, ngayunin anak. Godaannya ada aja Bu. Tapi Bu, godaan kita hanya sebatas duniawi saja, itu mah lewat Bu. Ulama kita terdahulu Imam Bukhari rahimahumullah Bu, Imam Bukhari, kita sekarang baca hadis enak banget, udah dikumpulin, udah dibukukan. Tetapi beliau dalam membukukan hadis, mencari hadis sampai mencari sanadnya dari si anu ketemu si anu, si anu ketemu si anu, si anu ketemu si anu. Baru dah hadis Rasulullah SAW. Isinya yang kita baca sekarang enak banget. Tapi dalam mengumpulinnya Imam Bukhari harus menyelisih ulama satu persatu. Dia berjalan sampai kehabisan bekal. Sampai kehabisan bekal ya, Imam Bukhari. Ya. Bahkan dia itu Imam Bukhari itu berjalan berhari-hari. Kita ke tempat pengajian mudah Bu. Imam Bukhari mengumpulkan satu hadis itu bisa hampir sebulan Bu, karena dia harus menemukan hadis yang sahih, menemukan
ulama atau sanad. Ya, retetan-retetannya dari siapa ke siapa, dari si anu ke si anu, ya. Berarti ini kalau ibu menyampaikan nih pulang dari sini, wahai suamiku, kata Ustadz Ali kemarin datang menggantikan ibunya karena ibunya dari ke Sukabumi jalan-jalan, di Sukabumi diajak sama Majelis Taklim di Mundari. Itu harus begitu, Bu, dibacainnya. Baru dah isinya. Saya katanya jadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu tergantung dari suaminya. Itu kan isinya. Tapi bagaimana mendapatkan sebelum isinya itu Imam Bukhari harus berjalan berhari-hari. Kita mah gampang, Bu, untuk mendengarkan majelis taklim atau ikut pengajian. Ikut ada angkot yang nggak punya kendaraan. Ada yang punya cucu bisa naik motor, tong anterin gua tong ke pengajian balai warga RW 05. Betul? Iya, sampai di sini cucu dikasih goceng. Seneng nggak cucu? Seneng. Ibu, kalau ibu mau ngajinya ringan, ajak cucu. Biar yang bawain tas, ukurannya gede-gede banget, tasnya gede-gede banget. Syukur-syukur dibawain sama cucu, ya. Tasnya gede-gede, kalau ada berkat yang sisa masukin gitu. Nih tong lu bawa duluan deh, pulang duluan tong gitu. Ntar udah sampai taruh di meja, balik lagi ya jemput nenek ya gitu. Pahala dapet, cucunya suruh ngaji, Bu. Jangan cucunya nunggu di luar, jangan. Ibunya dapat, neneknya dapat pahala, cucunya dapat ilmu, dapat pahala juga. Sekaligus neneknya pun rajin sedekah ke cucu nih. Nah, tadi habis nganterin nenek kan, alhamdulillah banyak, Bu. Kalau kita sedekah sama siapa saja jangan mengharapkan nilai lagi, Bu. Ada orang sedekah 1 juta, wah gue pengen dibalas 2 juta, pengen dibalas 100 juta. Tidak, itu hak veto Allah. Ketika kita sedekah, ya kita minta apa, Allah yang atur. Bisa jadi kita dikasih sehat sampai setua ini. Bu, ada orang yang tua-tua yang nggak sanggup pergi ke pengajian karena apa? Udah asam urat, udah diabetes, udah nggak kuat jalan, udah dipopoh dan dipakai tobat. Lah kita alhamdulillah ya, Mak, ya Ustazah, ya semuanya yang ada di sini, masya Allah masih seger-seger nih, senyumnya sudah beda, udah bebas dari corona. Ini udah vaksin 2 kali kayaknya nih. Yeah. Ya, tinggal belum dapat PKH aja ya, Bu ya. PKH lansia belum dapat ya, Bu. Udah dapat belum? Kemarin di RTA Bogasari tuh antri-antri, Ibu nggak ikut? Ya Allah, nggak dapat. Kasihan deh lo. Nggak dapat kabarnya? Ya Allah, lumayan itu, Bu. Buat ngasih cucu mah. Ya, berapa, Bu, kira-kira? Hah? Ya Allah. Ya. Tanya, Bu, sama PRW-nya. Kemarin ada tuh di RTA Bogasari tuh, rame, Bu. Iya. Wah, udah dah rame. Wah, gua nggak dapat. Nah, kembali ke judul, ibu-ibu sekalian. Maka ada hadis lagi, Bu. Ibu pernah kenal sama Opik, Bu? Pembuati. Nah, ada lagunya bagaimana, Bu? Nah, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Pang. Mana ini? Itu arti dia mengambil dari hadis, Bu. Hadis Rasulullah SAW. Enak banget kita cuma tahu isinya. Yang ngumpulin mah dari si anu ketemu si anu. Kita mah, wah gua mah kata si Opik aja dah. Ya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini hadisnya, Bu. Ingat 5 sebelum yang 5. Apa tuh? 5 sebelum yang 5, bukan 5 juta. 5 sebelum yang 5, bukan goceng. Ingat 5 sebelum yang 5, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kira-kira ibu-ibu udah tua apa masih muda? Kata siapa? Ali masih ngeliat di sini umur 20-an. Nah, di surga itu nggak ada yang tua, Bu. Udah kita anggap aja ini kita di surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Bu, di surga itu semua yang laki-laki itu umurnya masih dimudahkan kembali. Ya, tingginya
tingginya laki-laki itu 40 hasta. Itu berapa meter ya? Setingginya Nabi Adam. Ya. Nah, kalau perempuan itu 27. Ya, tapi tinggi, Bu. Sampai langit kali, Bu ya. Jadi tidak bisa digambarkan, itu sudah nanti kita rasakan. Insya Allah kita merasakannya di surga. Amin. Kita muda lagi, nggak ada yang tua. Di sini mah tua mah cuman casing, ya. Casing doang. Ya dalamnya mah udah masih 22, ya. 2022 gitu. Ibu sekalian, ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ketika kita muda, ibu-ibu sekalian, ya, harus pergunakan yang masih muda. Yang sudah tua nanti ada selanjutnya. Ketika kita muda, maka nasihati ke cucu, anak, tong, mumpung lu masih muda, tong. Jangan kayak gua. Betul Ibu ya? Ada orang tua pasti nggak mau kayak anaknya, nggak mau kayak orang tuanya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Nasihati. Tapi Bu, dokternya tolong jangan urusan dunia aja. Urusan akhirat. Tong, lu mumpung masih muda, ya. Gua mah nggak butuh lu ngasih berapa ke gua tiap bulan. Asalkan lu sholat tepat waktu. 5 waktu tepat waktu aja lu kerjain, gua udah senang. Emak udah tua, nanti siapa yang doain? Betul? Bu, ibu saya, Ustazah Murtia Mursalin, nggak pernah, Bu, minta sama anaknya, nggak pernah. Ngarep sama anak pertama sekian enggak. Atau minta jatah tiap bulan dari anaknya, ada 5, ada 6. Setiap anak ini enggak. Tapi apa yang dinasihatinya selalu mengenang. Kejar akhirat, dunia mengikuti. Tapi kalau kamu kejar dunia, akhirat hilang. Umi seneng kalau kamu sholat saja sudah tepat waktu, nggak pakai disuruh. Seneng banget tabungan Umi di akhirat. Tapi kalau kamu sholatnya sudah belentang-belentang, jangan harap Umi seneng. Kamu mendingan gak usah tinggal di sini. Begitu, Bu. Ya. Dan saya nggak tinggal di sana sekarang. Berarti saya nggak sholat dong? Kagak, Bu. Karena saya sudah berumah tangga. Nyari sendiri dulu. Nanti kalau udah mapan, nyambung lagi, kita bangun lagi bersama. Ya, insya. Dokternya itu, Bu. Jangan dunia lagi. Ini mah enggak. Orang lahir nih, anak nih udah disetting nih, TK ntar di sini nih, bagus nih sekolahnya nih. Wah, nih ntar SD di sini nih. Wah, bayaran mahal nggak apa-apa. Insya Allah ada rezekinya, Allah yang atur. Ya, ini SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, nanti kuliah. Nanti lu kerja harus di sini ya, Tong. Ya, di Pertamina, di Bea Cukai. Wah, pokoknya di Bonafit. Ada yang begitu? Nggak ada yang tidak. Saya yakin nggak di sini. Ya, di sono. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena apa? Tidak ditanamkan rasa tauhidnya, keislamannya. Kalau orang sudah ditanam, anak sudah ditanam keislamannya, agamanya bagus, insya Allah dia tahu cara berbakti. Ya, maka syarat menikah itu bagi laki-laki itu ada 4. Lijamaliha, limaliha, linasabiha, lidiniha. Karena agamanya terakhir. Ini nggak pakai nggak ada kompromi, Bu. Yang keempat ini harus agamanya bagus. Kalau cantik relatif, ya. Kalau cantik ketemu ganteng masuk akal, ya Bu ya. Nah, kalau terus ini cantik, limaliha karena kayaknya. Itu kalau nggak kaya boleh nggak? Boleh, masih bisa kompromi, ya. Lijamalia, limalia, linasabiha, dari keturunannya, keturunan baik-baik. Kalau keturunannya misalnya emaknya nggak berjilbab, anaknya berjilbab, boleh nggak? Boleh. Bapaknya Kristen tiba-tiba anaknya masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Dan terakhir lidiniha, karena agamanya nggak pakai kompromi, udah harus ada agamanya yang bagus. Itu kenapa taruh di terakhir agama? Nggak ada kompromi. Cantik relatif, kaya juga relatif. Orang nilainya lu kaya apa enggak? Lu kaya, punya motor, punya mobil, punya rumah, alhamdulillah, walaupun semua kredit dibilang kaya, nggak apa-apa. Nah, lalu karena keturunannya, nah terakhir karena agamanya. Agamanya harus yang bagus, Bu. Carikan mantu yang bagus agamanya.
Ya, kalau mantunya yang tidak bagus, ya insya Allah agamanya begitu. Maka tanamkanlah urusan akhirat, urusan agama, ketauhidan nomor 1. Jangan dunia dulu. Ketika datang, kerja di mana lu tong? Jangan. Coba ketika datang baca dah Al-Fatihah aja dah. Akhiratnya aja dulu. Tanya waktu sholat subuh tuh jam berapa? Tanya, Bu. Kalau dia tahu berarti dia sering bangun subuh. Kalau dia Pak, ya kira-kira jam 3 Pak. Subuh jam 3. Mana ada? Itu mah orang beduk sahur bilang gitu. Tahrim masih gitu kan. Ketahuan, Bu. Maka itu syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla sakomika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Ini mumpung lagi sehat, banyak-banyak tilawah. Mumpung lagi sehat, banyak-banyak silaturahim. Mumpung lagi sehat, banyak-banyak sedekah. Ya. Lalu, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, wa ghinaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum miskinmu. Bu, mumpung masih kaya, Bu, kita masih sanggup. Ya kalau segoceng, 2 goceng, 3 goceng mah masih sanggup ya Bu ya untuk bersedekah. Ibu-ibu ini merupakan the power of mak-mak. Majlis taklim ini saya sering sampaikan, ibu-ibu ini kuat untuk bisa membina umat. Caranya bagaimana? Ibu bersatu. Setiap Jumat gunakan Jumat berkah, Bu. Goceng, segoceng, 2 goceng, 3 goceng, ya udah nih kumpulin. Nih kan Sabtu nih, kumpulin Bu buat Jumat berkah besok. Bu, saya punya komunitas namanya Kudama, kumpulan dai muda. Saya bentuk 2021 20 Juni sampai sekarang alhamdulillah sudah menjalankan setiap Jumat berkah. Dan kita tidak mengharap tiba-tiba ada jasa pengen saya berkecimpung Jumat berkah. Alhamdulillah. Ya, nggak pakai minta-minta, kita cuma ngasih karena tut'imut ta'am. Kita ngasih karena bukan mengharapkan terima kasih dari manusia. Kita mengharapkan liwajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah datangkan bantuan demi bantuan. Kok usah takut segoceng 2 goceng. Awalnya kita dulu, Bu, setiap Jumat gocap, satu orang gocap, ada rezeki gocap, gajian gocap gitu, Bu. Cuman 4 orang, Bu. Ya, manajemennya 4 orang. Ya, tapi anggotanya 30. Nah, anggotanya ada 30. Jadi kita kayak manajemen artis gitu ya. Artinya kita mengkoordinir ustadz-ustadz untuk bisa ngisi di masjid-masjid. Jadi kalau ibu butuh ustadz-ustadz yang ganteng-ganteng kayak saya, ada 30 ustadz siap. Ya Bu, dia mau ditempatkan kemana saja siap. Ya Bu, karena ini siap berdakwah di medan dakwah mana saja. Kita sudah berkomitmen Kudama kumpulan dai muda. Mudah-mudahan semua Bu, seumuran saya ke bawah. Ya. Jadi saya paling tua. Saya ya sekarang mah pala 3 lah. Ada pala 2 ya 30 orang itu. Insyaallah. Nah, kita mengadakan ini Bu Jumat berkah. Alhamdulillah sudah berjalan. Tahun 2022 ini sudah berjalan 2 kali. Karena baru 2 pekan kan? Iya. Alhamdulillah. Ntar menunya nasi bakar, nasi uduk, nasi kuning, terserah kita. Ya, awal cuma 200.000 aja Bu. Ya, 200.000 dapat berapa bungkus terserah, pokoknya budgetnya segitu gitu. Ya, mau dikasih kemana aja, orang lewat, taruh di masjid, enak Bu. Kalau kita itu ngasih makan itu pahalanya paling banyak. Nanti di pada mahsyar, yaumul hisab, tiba-tiba kita nggak pernah sholat tahajud, tiba-tiba ada pahala sholat tahajud, dari mana nih? Ada pahala sholat duha, dari mana nih? Ternyata usut punya usut. Ternyata dari makanan yang kita berikan kepada jamaah masjid. Jamaah masjid itu ternyata orang yang taat. Masya Allah, tiap malam dia bangun, tiap pagi sholat duha, tiap malam berzikir, tiap malam tidak pernah menganiaya kepada istrinya. Itu pahalanya ngalir kemana? Ke kita yang bersedekah. Karena makanan itu menjadi tenaga untuk wiridnya, menjadi tenaga untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Masya Allah, luar biasa Bu. Memberi makan. Ini nih, kayak makanan ini nih. Dapat ibu makan. Ya, yang memberikan makan, yang memberikan sumbangan ibu kembali lagi, itu pahalanya mantap banget. Berapa orang yang kasih makan? Jangan pelit-pelit. Wa ghinaka qabla fakrika.
Wa faraghaka qabla syughlika, waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Kita masih senggang, Bu, belum dikasih kesibukan kayak orang-orang. Ayo, mumpung masih senggang. Siang ini kita nggak ada kerjaan, udah ambil tasbih wirid. Nggak ada kerjaan, ambil Quran, baca Quran. Nggak ada kerjaan, udah kita dengerin ceramah-ceramah online. Didengar nih, boleh nggak? Ya, minimal kita mendengarkan ceramah yang ada di Facebook. Ibu kan suka tuh main Facebook kan. Soalnya muka-mukanya muka-muka sosmed ini. Ya. Muka-muka ibu-ibu sosialita. Ya. Udah update aja udah status. Ini saya yakin ada status WA. Alhamdulillah pengajian sama Ustaz ganteng. Ya. Belum saya tahu aja, saya belum save. Kalau saya save, wah ya bener nih, saya screenshot. Ibu sekalian dirahmati Allah. Belajar dari mana aja. Dari online boleh, asalkan yang baik-baik. Ustadz Adi Hidayat kan tuh suka banyak ada tuh Facebooknya. Ustadz Abu Somad ada YouTube-nya, ikutin. Ya, insya Allah Ustadz yang kita ikuti seperti ini, Masya Allah kita dapat ilmunya, pahalanya juga mengalir. Sekarang luar biasa, Bu, ilmu bisa kita dapat dari mana? Asal kita mau dan asal kuota kuotanya nggak ada sama aja. Saat ini kok nggak bisa, Sat? Rusak ya saat videonya, ya karena kuotanya nggak ada, dibilang videonya rusak. Ibu sekalian, wa faraghaka qabla syughlika, mumpung kita masih senggang ya, sebelum ada kesibukan. Biasanya kan nenek-nenek, ibu-ibu udah punya cucu nih, wah lagi senggang nih, mumpung cucu belum datang, gua sholat dulu 2 rakaat. Mumpung mantu belum datang, gua zikir dulu. Kan ketika kita lagi sholat, lagi zikir, mantu datang, cucu datang juga nggak enak ganggunya. Nenek lagi sholat, keluar dulu, nenek lagi zikir, gitu kan? Ya, padahal ibu tahu nih, wah minjem duit nih cucu nih, wah anak minjem duit, gua lama-lamain dah wirid ya dah. Ya nggak begitu juga, Bu. Ya artinya mudah kita lagi luang waktu, ayo gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan terakhir, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau kemarin masa muda kita hidupnya sia-sia, sekarang Allah masih kasih hidup, maka sebelum mati, seolah kita besok mati, ibadah yang rajin, serajin-rajinnya. Cari untuk urusan dunia seolah-olah kita hidup selamanya, tapi kerjakan urusan akhirat seolah-olah kita mati besok. Kita masih hidup nih sekarang nih, Bu. Ya, Bu. Masih hidup kan, Bu? Ya, saya doain Ibu masih hidup besok. Amin ya Rabbal. Ya biasanya sih yang duluan kan ya orang tua ya, Bu ya. Kemana-mana. Tapi mati itu abstrak. Mau yang samping saya duluan atau saya belakangan, ya kan? Ya, atau saya belakangan sampai saya duluan juga nggak apa-apa. Ya, Bu, abstrak. Mau tua mau muda itu urusan Allah, ya, Bu, betul? Ya, maka mati itu nggak ngeliat umur. Masa hidup kita sebelum mati kita, ayo kita bangun RW kita bangun lingkungan kita menjadi lingkungan yang Islami. Ketika waktu sholat tegur saya, Tong udah sholat belum? Kalau belum, sholat. Tong waktunya sholat, ingetin aja, Bu. Urusan hidayah dari Allah. Kita kan orang tua, ya, orang tua hanya mengingatkan itu, Bu. Mudah-mudahan sebelum mati kita, ya, kita mendapatkan amalan terbaik di sisi Allah. Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, apa hikmahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memberikan banyak amalan sunnah yang begitu banyak? Ada puasa sunnahnya Senin Kamis, ada puasa bid, ada puasa Daud, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah tahajud. Banyak tuh amalan sunnah tuh, Bu. Apa hikmahnya, Bu? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kepada umat Muhammad, cari semampunya, mana yang kuat, tidak memprosir sekuat tenaga, mana mampunya, ambil satu menjadi jurus terbaik kita di akhirat nanti. Bu, Bu, ambil amalan sunnah satu aja supaya menjadi jurus jitu kita menuju surga Allah. Artinya
Kalau kita lihat kita mampu duha tiap pagi 2 rakaat, terusin. Terus. Kita mampu sedekah setiap hari, setiap subuh goceng, terus ambil amalan-amalan sunnah itu. Kita mampu sholat witir atau sholat tahajud setiap malam 2-3 rakaat sampai 11 rakaat, terusin. Ya, adwam, terus menerus. Semoga amalan sunnah ini menjadi jurus jitu kita, alasan di hadapan Rabb kita. Amin ya rabbal. Ada orang meninggal semasa hidupnya nih Bu ya, jelek aja Bu. Tiba-tiba ketika meninggal, orang-orang di sekitarnya pada nggak ada yang nyebutin kejelekannya, semua menyebutin tentang kebaikannya. Ada Bu orang seperti itu? Ada. Ini adalah rahasia dia dengan Tuhannya, rahasia dia dengan Allah. Bisa jadi ada salah satu amalan yang dia dawamkan terus menerus, sehingga ketika meninggalnya dia husnul khatimah. Orang-orang pada menyebut kebaikannya bukan keburukannya. Padahal ada seorang artis meninggal, pada masa hidupnya dia bolak-balik ke Kapolsek, bolak-balik dengan urusan-urusan yang narapidana. Tapi ketika dia meninggal, tidak ada tuh satupun yang menyebut tentang keburukannya, melainkan tentang kebaikannya. Masya Allah kan. Ibu-ibu sekalian, ini mungkin ada amalan, kita nggak tahu rahasianya. Rahasia dia dengan Allah. Ibu-ibu juga, saya nggak tahu rahasia ibu-ibu dengan Allah apa. Apakah ibu-ibu sering bangun malam? Kita juga nggak tahu. Apakah ibu-ibu sering sholat duha? Kita juga nggak tahu. Ini menjadi jurus kita. Ambil salah satu sunnah itu, ambil kesempatan itu agar menjadi jurus andalan kita di hadapan Allah di pada mahsyar, pemberat mizan kebaikan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ini saja ibu sekalian. Alhamdulillah, waktu pun terus berlalu ya. Mungkin ini saja yang dapat Ali sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan datangnya dari Ali pribadi, Ali mohon maaf, Al Fakir mohon maaf ibu sekalian, karena di sini banyak ustazah ya yang notabene lebih pintar dan ibu mengajinya lebih lama dari Ali, sehingga ilmunya banyakkan ibu-ibu, Ali mah cuma sedikit. Ya wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.